Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah pada hari nan cerah ini kita hadir dalam acara dan agenda DJA Podcast, Dayah Jamiah Al-Azizah Podcast, yang akan memberikan informasi, motivasi, serta kehidupan, serta cerita-cerita kehidupan, dan semuanya itu pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbi. Terlebih dahulu, ini merupakan segmen yang pertama, segmen yang perdana, maka tetap stay tune di DJA Podcast, stay tune di TV DJA. Terlebih dahulu kita akan mengetahui fenomena dunia saat ini. Banyak di antara orang tua yang seharusnya mendidik anaknya menjadi lebih baik ataupun memberikan pelajaran yang terbaik buat mereka, tetapi banyak yang kita lihat fenomena saat ini, banyak anak-anak itu yang mereka tidak tahu arah bahkan tujuan. Maka oleh karena itu, hadirnya DJA Podcast ini insya Allah akan memberikan mau'izah ataupun berupa solusi bagaimana cara menghadapi itu semua. Dan telah hadir narasumber di antara kita yang akan membahas itu dan akan memberikan bagaimana untuk menanggapi hal-hal yang terkait yang telah kita buka tadi. Narasumber yang hadir di antara kita adalah Tengku Miftahuddin Abu Bakar. Beliau salah seorang guru di Dayah Jamiah Al-Azizah dan beliau telah menyelesaikan S2 di Institut Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, Pacet Mojokerto, dan pastinya beliau ini akan mengupas semuanya itu. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya Allah, semoga Allah memberikan kesehatan untuk beliau. Semoga Allah memberikan ketabahan buat beliau dalam menjalankan dunia dakwah ini terutama. Amin. Terlebih dahulu Tengku, mungkin untuk mengawali Tengku kan, mungkin sedikit ingin mendengar cerita antum nih Tengku tentang perjuangan ketika antum bisa hingga dapat menyelesaikan S2 gitu. Oh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kesempatan untuk menyampaikan 1-2 hal yang mungkin banyak orang ingin mencari yang terbaik, tapi dengan dengan sebab salah jalan ataupun salah cara, banyak orang tidak sampai tujuan. Tapi sebelumnya, saya bisa menyelesaikan S2 ini berkat dari doa-doa guru, doa orang tua. Karena kalau saya lihat dari pertama kali saya mondok, pertama kali waktu saya SMA dulu, tidak ada kepikiran, nggak ada terpikir sama sekali untuk bisa melanjutkan S2. Tapi hari ini alhamdulillah. Dari semenjak saya masuk awalnya di Mudi Mesra tahun 2011. Kalau nggak salah bulan September. Setelah saya belajar di Mudi beberapa tahun sama guru malamnya Dr. Tengku Muntasir, beliau itu sangat banyak memotivasi kepada saya, khususnya juga kepada teman-teman saya waktu belajar. Sekarang ini zamannya zaman modern, yang kita pun harus selalu mengikutinya. Tidak bisa kita namanya mengikuti dengan keinginan-keinginan ataupun zamannya yang dulu. Kata beliau, kita lahirnya itu di zaman sekarang yang zamannya banyak tantangan, yang tidak lagi hanya mengkedepankan seperti orang dulu, tapi perlu juga dengan gaya ataupun kualitas dunia dan akhirat. Banyak orang yang ilmu agamanya banyak, tapi tanpa ada ilmu dunia sekarang itu malah dikucilkan. Betul.
Maka dari itu saya termotivasi dari guru saya, sehingga bagaimanapun tantangannya saya, walaupun jauh dengan orang tua. Waktu itu waktu saya mau ke Pacet, ke Jawa Timur, itu orang tua saya dalam keadaan sendirian. Artinya adik-adik saya, abang-abang saya itu lagi di pondok, ada yang di Malaysia. Tapi dengan berkat motivasi yang seperti saya ceritakan tadi, alhamdulillah udah selesai S2-nya. Itu kan semuanya berkat dari doa guru. Yang paling saya terharu waktu saya minta izin sama ibu saya, Umi saya. Saya bilang ke Umi, Umi, ini saya disuruh sama guru untuk ke Jawa Timur mengambil S2. Sedangkan saya awalnya nggak ada keinginan. Paling saya mau ambil S2-nya di sini aja, di Luk Sumawe ataupun di Medan. Terus jawaban yang paling terharu saya dari orang tua, nak, selama kamu di pondok, kamu adalah anaknya guru. Apapun kata guru, itulah pendapat saya. Itu yang paling terharu saya. Makanya saya hari ini sangat berterima kasih kepada guru saya. Mungkin untuk memotivasi, mungkin untuk mencapai satu tujuan, kita memiliki satu keinginan, semua manusia itu bisa. Tapi untuk memotivasi beristiqamah agar kita sampai ke tujuan itu, menurut saya hanya guru sama orang tua. Ya, mungkin itu saja. Kalau tidak ada kedua orang tuh mungkin kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Iya, nggak bisa sampai. Kenapa? Motivasi sama nasihatnya ini. Banyak orang, semua orang itu pasti memiliki keinginan yang tinggi. Betul. Pasti, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi yang mendorong, inilah yang penting. Peran orang tua sama peran guru. Ini sangat penting. Nah, mungkin kenapa saya bisa selesai sampai sekarang, yang paling pentingnya itu. Wah, itu luar biasa. Masya Allah, itu merupakan suatu cerita awal mula yang pastinya menarik untuk kita tunggu untuk selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian Tengku, ya, terkait fenomena saat ini Tengku kan, ya. Jadi kan kita banyak melihat nih, terutama posisi orang tua gitu sebagai teladan pastinya bagi anaknya, ya, karena benar. Teladan utama yang paling utama bagi anak pasti orang tua, iya benar, terutama ayah dan ibu, ya. Dan mereka ini pastinya mempunyai tanggung jawab besar untuk mendidik anaknya menjadi orang yang betul. Iya benar. Kan? Tapi sebelumnya Tengku kan, ini kan fenomena sekarang ini banyak. Akhirnya anak-anak itu rusak, ya, apalagi benar. Di zaman yang kita katakan zaman semakin maju, ya, dan anak-anak pun semakin maju, bahkan ada orang tua yang bahkan ketinggalan daripada zamannya anak tersendiri. Ya, benar, benar. Ya. Jadi untuk itu Tengku, itu bagaimana seharusnya itu orang tua memberikan didikan, apalagi mulai dari dasar gitu. Iya benar. Apa yang harus diberikan kira-kira gitu? Jadi sebelumnya, yang pertama yang perlu kita tahu, dan pasti semua orang tua itu tahu bahwa anak itu adalah titipan, amanah dari Allah Ta'ala. Itu bisa dipastikan semua orang tua itu pasti tahu. Yang pertama. Yang kedua, juga perlu kita ketahui bahwa orang tua juga tahu dan juga menjalani, juga menginginkan semua anak-anaknya ini berhasil. Anak-anaknya ini memiliki peran penting. Anak-anaknya ini memiliki masa depan yang cerah. Itu semuanya menginginkan seperti itu. Tapi secara kenyataan, kita lihat sekarang, meskipun orang tuanya menginginkan begitu, tapi banyak anak yang salah kaprah di saat mereka itu sudah dewasa. Ini kenapa? Ini kebanyakan orang, seperti yang kita sampaikan di awal, mereka itu menginginkan yang benar, tapi cara ataupun jalan menuju yang benar ini yang salah. Mereka menginginkan sampai ke Medan, tapi cara untuk sampai ke Medannya yang salah. Mereka mengambil mobil menuju ke arah barat. Itu nggak bakalan bisa sampai. Kalaupun sampai lama, mereka sudah rusak dulu, baru nanti, iya ya mungkin ini caranya salah. Nah, jadi apalagi yang terjadi fenomena tersebut di zaman yang serba
bahaya. Artinya serba banyak tantangan lah. Mungkin kalau dulu teknologinya tidak secanggih hari ini. Betul. Dulu itu hanya anak-anak itu bermain di lingkungan. Tapi sekarang mereka meskipun mainnya di kamar, tapi otaknya ataupun pikirannya, kemudian permainan pikirannya mereka itu sudah luar negeri. Betul. Itu masalahnya sekarang. Itu yang pertama. Kemudian orang tua ini di saat mereka salah mendidik, yang perlu kita tanyakan, apakah mereka tahu bahwa mereka salah dalam mendidik? Ini perlu kita tanyakan. Karena tidak ada orang tua ini menginginkan anaknya itu gagal. Sehingga, saya pengen anak saya itu gagal. Saya mau mendidiknya seperti ini biar anak saya gagal. Enggak ada. Betul. Tapi mereka menginginkan yang benar, tapi saya mau cara didik yang beginilah biar mereka sukses. Ternyata begini inilah yang salah. Caranya salah. Caranya yang salah. Contoh paling kecil. Di saat anaknya sudah lahir, mungkin mereka itu dititipkan sama pembantu ataupun sama sister siapalah. Sehingga mereka itu waktu kecil yang butuh kasih sayangnya orang tua, mereka dikasih sayang sama yang lain. Mungkin kalau kita lihat kepada zaman Rasulullah, oke lah. Artinya biar mereka itu tidak terlalu manja dengan orang tua. Betul. Tapi dengan contoh yang lain misalnya, sekarang itu bukan lagi dengan baby sister, tapi membuat anak itu lalai, membuat anak itu nyaman, membuat anak itu tidak diganggu orang tua lagi, mereka kasihlah HP ataupun handphone. Gadgetnya mereka itu selalu main. Kalau kita lihat sekarang, ada HP, ada handphone, sama ada ibu. Itu kira-kira mana yang dipilih? Pasti memilih handphone. Nah, itu kenapa sekarang? Mungkin dari didikan waktu kecil itulah yang salah, sehingga di saat sudah dewasa, mereka itu lebih sayang ataupun lebih kasihan sama handphone daripada orang tua. Itu kan didikan dari pertama kali. Betul. Mungkin begitu. Jadi setelah kita dengar tadi temukan, Ya. terkadang anak ini ada juga satu posisi yang dimana mereka itu merasa orang tua tidak peduli sama saya. Karena mungkin disebabkan yang kayak Tunggu bilang tadi, mungkin karena mereka telah dilalaikan dengan hal yang lain. Iya, benar. Ya. Jadi dan yang jadi pertanyaan itu kan, tugas kita sebagai anak juga Tunggu. Iya, benar. Tugas kita sebagai anak dalam artian kata, bagaimana supaya kita tidak jauh lari kepada jurang yang lebih dalam. Iya, benar. Jadi begini, artinya kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua biar kita tidak terlalu terjun ke jurang paling dalam. Itu kan bermulanya di saat waktu kecil. Mungkin mereka akan berubah pikirannya seperti itu di saat mereka sudah dewasa. Di saat sudah dewasa itu sebelumnya belum pernah dibekali dengan ilmu. Apakah mereka itu akan memikirkan hal seperti itu? Mungkin tidak. Artinya yang paling penting perannya orang tua adalah mendidik di saat waktu kecil ini. Karena kan Sayyidina Ali membagikan tahap dalam mendidik anaknya ini dalam 3 tahap. Tahap pertama 7 tahun pertama, berarti dari umur 1 sampai umur 7 tahun. Ini beliau mengatakan, di saat kita mendidik anak di saat umur 1 sampai 7 tahun, itu didiklah mereka layaknya seperti raja. Artinya, kita selalu siap, selalu sedia di saat mereka butuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, ala didikan Sayyidina Ali, itu 7 tahun kedua, yaitu umur 8 sampai umur 14. Maka didiklah mereka itu layaknya seorang tawanan. Bagaimana maksudnya? Kita selalu memantau dia. Jangan pernah memberi kelonggaran mereka di saat berbuat hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Di saat umur di tahap kedua itu layaknya tahanan. Karena mereka itu lagi mencari jati diri. Di saat mereka mencari jati diri, kita memperhatikan mereka, kemudian membatasi mereka,
hanya membatasi kepada arah yang baik, sehingga mereka mencarilah jati diri, dapatlah jati diri yang benar. Nah, kemudian tahap yang terakhir ala didikan Sayyidina Ali ini, yaitu dari semenjak umur 15 sampai umur 21. Ini didiklah mereka itu layaknya sahabat. Artinya di saat mereka membutuhkan kita tempat curhat, kita selalu ada. Saling menukar pikiran. Kemudian memberi kesempatan dia untuk terbuka pikirannya, memberi pendapat dan sebagainya. Jadi mungkin mereka akan memikirkan seperti yang Ustadz tanyakan tadi. Bagaimana hak kita ataupun peran kita sebagai anak biar tidak terlalu terjun ke jurang paling dalam. Mereka akan memikirkan hal itu di saat umur di tahap ketiga. Kalau tahap pertama dan tahap kedua ini kurang kita dalam mendidik mereka, mungkin tahap ketiga ini tidak bisa kita capai. Karena mereka mungkin sudah punya tujuan tersendiri. Iya, gitu, sudah punya tujuan sendiri. Apalagi mereka sudah ada dalam pikiran, dari dulu saya selalu sendiri, nggak pernah diperhatikan. Betul, betul. Nah, sehingga mereka kan punya mindset sendiri, punya pikiran sendiri. Jadi untuk ada tahap ketiga ini ke arah yang baik, ini dari tahap pertama. Begitu. Berarti tahap ketiga inilah yang menentukan kemana arah si anak. Biasanya itu begitu. Berarti dari ini kita dapat mengetahui bahwasanya ketika dalam tahapan pengajaran bagi si anak khususnya juga kita, berarti kita berada dalam fase yang ketiga nih, Iya, kita berada dalam fase di mana kita harus mendapatkan tujuan itu. Iya, benar. Berarti kalau di fase 1, fase 2 kita nggak mendapatkan apa yang ingin kita tuju melalui dari orang tua tadi, berarti kemungkinan besar benar. kita nggak akan dapat berarti itu. Susah. Ya, benar. Itu suatu hal yang pelajaran banget buat kita ya, khususnya bagi penonton di luar sana. Kemudian Tengku kan, ini makin menarik lah pembahasan gue. Kemudian Tengku, ketika berada di fase yang kedua tadi lah Tengku kan. Iya, benar. Itu kan fase di mana banyak pikiran Tengku. Iya. Banyak pikiran mencari jati diri ya. Itu bagaimana harusnya orang tua memberikan asupan bagi mereka? Kan seperti Tengku bilang tadi, mereka berada dalam ibarat kata Sayyidina Ali tadi dalam keadaan tawanan, kan? Iya, tahan. Mungkin ya, benar. Pendengar di luar sana menganggap, apa ini harus ditahan di penjara? Benar. Ya. Itu kan menjadi satu hal yang dipertanyakan itu kan. Iya, benar. Jadi itu gimana itu Tengku? Jadi maksud dengan tahanan di situ, kita selalu memantau mereka. Karena di saat tahapan itu tahapan cari jati diri. Kalau kitanya tidak memantau mereka, maka orang lainlah yang memantau mereka. Di saat orang lain yang memantau mereka, maka mereka akan ditarik ke arah mana yang mereka tarik. Itu maksudnya. Nah, jadi di saat umur itu, kan anak-anak lagi layaknya tawanan, layaknya tahanan. Carilah tempat yang baik, di mana lingkungannya itu bisa mengajari mereka ke arah yang baik. Jadi lingkungan juga sangat terpengaruh. Misalnya kayak di pondok. Kayak di pondok. Jadi lingkungan itu sangat terpengaruh bagi anak-anak di saat tahapan kedua. Kalau tahapan pertama karena merekanya itu layaknya raja, itu bersama orang tua saja. Karena mereka masih membutuhkan kasih sayang. Gitu. Jadi kalau untuk bi'ah ataupun lingkungannya itu sangat berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Apalagi khususnya di tahapan kedua ini. Karena lingkungan itu pastinya memberikan warna tersendiri bagi dia. Iya, bagi warna, ya benar. Karena kalau kita lihat sekarang kebanyakan lingkungan saat ini ya kita. Iya, benar. Itu kan lingkungannya yang ya Allah, semoga Allah tak memberikan hidayah untuk kita semua kan. Ya, amin. Itu kan lingkungannya mengajarkan kayak free akses, kebebasan untuk berpihak kemanapun ya Tengku ya. Iya, benar. Apalagi itu kalau lingkungannya lingkungan di luar sana, di luar pondok lah bisa dikatakan. Apalagi di masyarakat yang sekarang itu begitu luar biasa dahsyatnya tantangan. Betul. Apalagi terlalu bebas. Mungkin di tempat kita ya bisa dikatakan nggak terlalu bebas di Aceh, karena masih apa itu namanya,
syariat Islam. Mungkin kalau kita lihat di luar sana itu lebih wow lagi ya Allah. Satu kelebihan juga kita masih bisa di Aceh nih. Kemudian Tengku kan, Ya, ini berkaitan dengan hal tadi juga Tengku kan. Iya. Itu kan kalau kita masukkan anak kita ke pondok, insya Allah aman pastinya Tengku kan. Insya Allah aman. Insya Allah aman, karena biah lingkungannya, karena lingkungan insya Allah kita katakan lingkungan kebaikan pastinya. Iya, ya. kebanyakan itu kebaikan. Tapi ada beberapa di luar sana mungkin maaf cakap nih, seperti anak-anak yatim yang mereka mungkin kurang dengan biaya. Iya benar. Kan? Itu kan pastinya mereka ingin juga menjadi orang yang baik tentunya Tengku. Iya. Itu apa yang harus kita berikan supaya mereka itu mendapatkan hal kebaikan juga walaupun mereka tidak di pondok kira-kira. Itu kalau misalnya orang, tapi kita alhamdulillah dulu lah. Ya. Artinya alhamdulillah kita banyak orang yang banyak pengen seperti kita. Betul. Banyak kesempatannya kah, ada kesempatannya dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang kurang mampu sehingga mereka juga pengen seperti kita. Sebenarnya kalau kita ada kemauan, semuanya pasti ada jalan. Itu. Kenapa kita sampaikan tadi biah yang baiknya itu seperti pondok dan sebagainya. Bukan berarti lingkungan di rumahnya itu tidak baik. Betul. Tidak. Tapi lingkungan di rumahnya itu ataupun di masyarakat di kampung halamannya itu bukannya tidak baik, tetapi karena banyak tantangan yang masuk. Gitu. Jadi bagi yang kurang mampu seperti tadi ini, itu kan sekarang banyak juga pondok yang ada yang membiayai di pondok yatim piatu dan sebagainya, iya yang menampung. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, biah ataupun lingkungannya ini sangat berpengaruh, maka dari orang tuanya ini harus sangat menjaga lingkungannya. Makanya orang yang sulit menjaga, apalagi kan ada saat daerah yang lingkungannya kurang baik, itu alangkah baiknya anaknya itu dipondokkan gitu. Apalagi yang mempunyai biaya cukup lah. Ya benar. Karena kan ingat saya pernah B.J. Habibie itu pernah mengatakan, iya benar. Kalau tidak saya dulu pernah ditunjukin kepada yang sebenarnya benar, walaupun saya jalan kepada kebenaran, pasti saya akan lebih dahulu mondok katanya. Iya benar. Jadi mondok ini pun suatu hal yang penting pastinya ya. Bahkan kita lihat saat ini, bahkan ada sekarang pondok itu dari TK bahkan. Benar. Di Jawa itu ada pondok bahkan dari TK SD ya Tengku ya. Iya. Berarti yang mau dibilang zaman ini itu zaman di mana mereka itu harus terdidik secara duniawi maupun ukhrawi. Benar. Karena pondok ini bukan hanya sebatas mengajarkan ilmu agama. Semua ilmu di situ, ilmu bermasyarakat pun diajari di sana. Artinya di lingkungan pondok itu bukan hanya sebatas diajarin alif ba tasa, kemudian diajarin qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, bukan itu saja. Tapi di sana gotong royong, kebersamaan, kemudian setiap asrama itu juga diberikan piket dan sebagainya, kemudian diatur ketua, itu kan mengajari kita berorganisasi. Betul. Maka bisa dikatakan pondok itu bisa mengajarkan semua lini. Makanya orang lulusan pondok bisa masuk ke semua lini itu. Pasti paham. Makanya jangan salah kaprah para orang tua ini. Di saat kita memondokkan anak, maka anak ini ketinggalan zaman. Ini pemikiran yang sangat salah. Pemikiran salah. Kalau lingkungannya pun bisa dikatakan alhamdulillah sangat aman, sangat nyaman, nyaman dan sebagainya. Pastinya antum udah merasakan ya istilahnya, karena dari orang tua antum sendiri bahkan memberikan khusus lagi untuk antum, bahwasanya ketika apapun itu berkaitan dengan pondok, izin dengan guru lagi. Iya benar. Hal yang luar biasa. Pastinya penonton luar sana ini masih menonton ya pastinya ya. Karena ini makin menarik nih ke depannya nih. Kemudian Tengku kan ini sedikit pembahasan Tengku. Ketika orang tua tadi telah mendidik mereka tuh kan. Kemudian di fase ketiga tadi Tengku, saya baru teringat lagi. Ya benar. Di fase ketiga di mana Sayyidina Ali mengatakan, didiklah mereka ibarat sahabat. Ya layaknya sahabat, ya benar. Itu sahabat
apa dalam sahabat suka, duka, senang, gelisah gimana Tengku? Artinya bukan arti sahabatnya itu mereka bisa mengatakan walaupun memanggilkan kita itu layaknya sahabat, bukan. Tapi mereka di saat fase itu fase pengen tempat curhat, tempat bercerita, tempat mengadu. Jadi kita selalu siap, kemudian juga kita memberikan peluang mereka berpendapat, tidak terlalu tertekan dan sebagainya. Jadi fase sahabat ini di saat kita kan sebelumnya kita sudah ajarin dengan yang benar, mereka pun juga bisa memposisikan mereka itu sebagai anak selain di bidang sahabat, di sisi sahabat. Jadi makna sahabat ataupun arti sahabat di sini mereka itu memberi kebebasan mereka berpendapat. Kitalah yang mengarahkan. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua mengarahkan. Ya, mereka memberikan kebebasan mereka berpendapat, tapi kita yang mengontrol ataupun mengawasi lah. Supaya tidak jatuh ke jurang yang salah. Iya, benar. Masya Allah. Karena kalau udah jatuh ke jurang yang salah sekali, maka bisa dia akan jatuh kembali. Benar. Allah, sebagaimana dalam hadis pernah dikatakan tuh, la yaldagul mu'minu min jufrin wahidin marratain. Ya. Janganlah kalian itu masuk dalam jurang yang sama 2 kali Tengku ya. Karena kalau udah masuk sekali, kemungkinan besar bakal masuk lagi. Ya. Allah, jadi orang tua ini pastinya, karena didikan orang tua mulai dari kecil, bahkan kalau Allah kasih kesempatan mereka hidup sampai kita meninggal pun bahkan diberikan ya. Iya, benar. Kemudian Tengku, terkhusus lagi kan ada beberapa orang tua di luar sana Tengku, yang mereka itu mungkin memikirkan cara yang terbaik bagi si anak. Ketika si anak ini mungkin sudah duluan jatuh ke jurang yang salah Tengku. Iya. Itu bagaimana Tengku supaya bisa menarik kembali? Karena kan banyak orang tua sekarang ngeluh gara-gara anak ini sudah duluan jatuh ke jurang yang salah. Ya. Karena mereka berpikir apa gara-gara saya gitu. Gitu ya. Benar. Ini perlu kita tahu dulu apa penyebabnya mereka itu sehingga jatuh dalam jurang itu. Maka di sana kita tahu akibatnya, maka kita akan bisa memperbaiki. Misalnya seperti itu, salah satu cara yang salah dari orang tua mendidik orang anaknya. Yang pertama itu terlalu membanding-bandingkan anaknya. Itu membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain kah ataupun dengan anak yang lain, itu satu hal yang bahaya lah, hal yang kurang baik terhadap anaknya. Artinya mereka itu akan mengambil sisi negatif, mengganggu mentalitas. Kemudian yang kedua seperti terlalu membatasi pergaulan mereka. Ini bukan berarti membebaskan. Seperti yang kita ceritakan tahap ini, tahap 1, tahap 2, dan tahap ketiga. Di saat mereka itu terlalu membatasi kebebasan, mereka itu akan trauma. Ini khususnya itu di tahap ketiga. Kecuali mereka itu sudah terlanjur jatuh ke jurang. Di saat mereka sudah jatuh ke jurang, ini kita harus mencari cara yang lain yang mereka senangi. Kadang-kadang beda anak, beda karakter. Itu setiap anak memiliki karakter sendiri. Jangankan di pondok yang beda orang tua, beda karakter, apalagi di rumah pun yang satu keluarga, satu orang tua, satu ibu, ini antar anak ini beda karakter. Oh, ini tidak cocok dibanding-bandingkan, dia paling nggak suka dibanding-bandingkan. Itu jadi masalah. Kemudian faktor yang lain yang salah kaprah dalam mendidik anak itu seperti berbicara dengan nada kasar, kemudian selalu bertengkar dan kurang akurnya dalam keluarga. Ini merusak mentalitas si anak ini, sehingga mereka, waduh, ini kehidupannya sama seperti kehidupan di pasar ini, nggak ada kenyamanan sama sekali. Orang tuanya yang bermasalah, anaknya yang jadi korban. Ini hal yang perlu diperhatikan. Jadi faktor-faktor itulah yang perlu diperhatikan. Jadi pasti
sangat menarik khususnya bagi orang-orang tua di luar sana, karena ini berkaitan dengan ilmu parenting, ilmu tentang bagaimana mendidik, terutama khususnya dari orang tua tersendiri, Tengku. Jadi Tengku, mungkin karena ini akhir dari DJA Podcast kita yang segmen pertama ini yang luar biasa ini, Tengku. Mungkin kita ingin mendengar sedikit, Tengku, dari harapan dari Tengku sendiri untuk orang-orang tua supaya bisa mendidik anaknya lebih baik gitu. Ya, untuk seorang orang tua itu yang pertama harus melihat ataupun memberikan yang terbaik buat anaknya, khususnya di bidang ilmu agama. Jadi ilmu agama itu bisa mengenali semuanya, bisa mengenali anaknya itu kepada Allah Ta'ala, bisa mengenali anaknya kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada bermasyarakat. Ini yang perlu ditanamkan. Jadi faktor penting orang tua dalam mendidik anak yang paling penting diperhatikan adalah faktor ilmu agama. Ini yang memang semua orang tua pengennya seperti itu. Tapi seperti yang kita katakan tadi, kesempatan dan itu kurang ada. Jadi bagi orang tua yang memiliki kesempatan, kemudian ilmu agama ini harus ditanamkan. Ini yang paling penting. Ini dipondokkan ataupun di mana. Jadi di saat orangnya dipondokkan ini pasti insya Allah. Kemudian membaca ataupun coba renungkan fase pendidikan, fase didiknya Sayyidina Ali yang kita ceritakan. Mungkin kalau kita mengaplikasikan didikan ala Sayyidina Ali, insya Allah. Ini yang paling penting. Gitu mungkin. Masya Allah, berarti. Jadi yang paling penting ilmu agama ini. Iya, karena tanpa agama dunia akan sirna. Iya, benar sekali ya. Karena tanpa agama pasti jalan yang kita tuju pun tak akan ada arah. Iya, benar. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tadi pembahasan tadi, semoga pembahasan yang kita bahas tadi, terutama berkaitan dengan orang tua, menjadi bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi saya sendiri selaku host. Ya Allah, ini luar biasa, pokoknya luar biasa. Maka oleh karena itu, izinkan kami selaku host ingin menyampaikan sebuah motivasi, sebuah kata-kata, yaitu sebagaimana dikatakan yang pernah saya ukir, mungkin pernah saya tulis. Ayah dan bunda itu ibarat seperti pelita di kegelapan. Karena apa? Karena pastinya tanpa adanya pelita kita tidak akan tahu arah mana yang akan kita tuju. Tanpa adanya pelita, tanpa adanya cahaya, kita tidak akan tahu kemana arah yang kita tuju dan kemana tujuan kita sebenarnya. Maka oleh karena itu, sebagai orang tua, didiklah anak sebaik mungkin supaya mereka menjadi orang yang baik, orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kita sebagai anak harus peduli dan harus tahu dan harus menanamkan pada diri kita bahwasanya orang tua adalah terutama bagi kita. Aku lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan pada DJA Podcast selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.